Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam dan bahagia. Perkenalkan, saya Nur Hadianti SPD. Saat ini saya bertugas di SMA Negeri 3 Unggulan Kayu Agung, Kabupaten Ogan Komering Ilir, Provinsi Sumatera Selatan. Setiap peserta didik yang berada di kelas kita merupakan pribadi yang unik karena mereka memiliki perbedaan dalam berbagai hal seperti potensi, minat, juga gaya belajar mereka. Itu artinya kebutuhan belajar mereka juga beragam. Dan sebagai seorang guru, saya memiliki peran dan tanggung jawab untuk mengakomodir segala kebutuhan mereka agar dapat memaksimalkan potensi terbaik mereka. Hal tersebut menjadi alasan utama kenapa saya harus menerapkan strategi pembelajaran berdiferensiasi. Sebelum melaksanakan pembelajaran, saya melaksanakan asesmen awal untuk memetakan kebutuhan dan gaya belajar yang sesuai bagi peserta didik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik, saya menganalisis dan mengidentifikasi gaya belajar peserta didik, di mana diketahui ada 10 orang visual, 12 kinestetik, dan 14 auditori. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Hello everybody. Hello. How are you today? I'm fine, outstanding, wonderful, and super. And you? I am very well, thank you. So, are you ready to have English lesson today? Ready. Okay, before we start the lesson, let's have a pray. Mari kita berdoa dulu. Aryo, could you please to lead? Baiklah teman-teman, sebelum memulai pembelajaran kita pada pagi hari ini, alangkah baiknya kita berdoa mulai. Sebelum memulai pembelajaran, guru dan siswa berdoa sebagai implementasi budaya positif di kelas. Do you know what is it? Ada yang tahu ini gambar apa? Our school. Benar, sekolah kita. Sebagai motivasi awal, guru memberikan pertanyaan pemantik untuk menstimulasi pengetahuan peserta didik terhadap materi yang akan didiskusikan. From the discussion before, dari diskusi kita tadi, is there anyone can define what is the definition of descriptive text? I know. Okay, Fatah? The descriptive text is explains or describes an object or place in detail. Oh yes, that's correct. Thank you. Well, you can see the slide. Yeah, there are two structures of descriptive text. Ada dua struktur dari descriptive text. Ya, firstly. Selanjutnya, guru menjelaskan struktur deskriptif teks seperti penggunaan adjektif, struktur kalimat, dan unsur-unsur yang perlu diperhatikan dalam penggunaan deskriptif teks. Berdasarkan asesmen awal yang kita lakuin di pertemuan sebelumnya, ya, we have divided you into 3 groups. Kita sudah Lalu, guru membagi peserta didik ke dalam beberapa kelompok sesuai dengan hasil asesmen yang telah dilakukan sebelumnya, yaitu terbagi menjadi 3 kelompok, kelompok auditori, kelompok kinestetik, dan kelompok visual. Kelompok yang pertama yaitu kelompok auditori. Mereka memilih perpustakaan digital sebagai objek observasi mereka. Mereka membuat video pendek dan melakukan wawancara dengan pustakawan untuk bahan presentasi mereka. Kelompok kedua yaitu kelompok kinestetik. Mereka memilih dapur umum sebagai objek observasi mereka. Mereka mengambil begitu banyak foto sebagai dokumentasi mereka untuk dijadikan bahan presentasi nanti. Terakhir adalah kelompok visual. Mereka memilih kebun sekolah sebagai objek observasi mereka. Mereka sangat antusias mengeksplorasi secara langsung berbagai macam tanaman yang ada di sana. Setelah melakukan observasi, setiap kelompok berdiskusi untuk mendeskripsikan objek berdasarkan hasil observasi mereka. Dan selama diskusi berlangsung, guru berkeliling memberikan bimbingan sesuai kebutuhan individu atau kelompok.
Lalu, setiap kelompok mempresentasikan hasil observasi mereka di depan kelas. Kelompok auditori mendeskripsikan hasil observasinya melalui video pendek, kelompok kinestetik mendeskripsikan hasil observasinya melalui slide foto, dan kelompok visual mendeskripsikan hasil observasinya melalui poster. In school garden, there are lots of plant. Okay guys, give applause for everybody in this classroom. Sudah bekerja dengan baik semua, ya, work together in a group, ya. Setelah sesi presentasi, tidak lupa guru mengapresiasi hasil kerja kelompok peserta didik dengan memberikan penguatan positif agar peserta didik semakin termotivasi dalam proses pembelajaran. Lalu, guru menilai hasil presentasi sesuai dengan rubrik penilaian yang ada. Bagian mana di pembelajaran kita hari ini yang kalian paling suka? Exploring, ya, exploring the place, ya, pada saat. Guru juga mengajak peserta didik untuk melakukan refleksi mengenai kegiatan pembelajaran outing kelas ini. Itulah manfaat dari observation, kelas observasi atau kelas outdoor, ya. Jadi kita bisa merasakan langsung dan melihat langsung, mendapatkan pengalaman secara langsung dari tempatnya. Selanjutnya, guru mengakhiri kegiatan dengan memberikan penguatan mengenai pentingnya observasi dalam pembelajaran deskriptif teks serta menarik kesimpulan dari pembelajaran pada hari itu. Alright, okay, let's close the meeting. Today kita tutup dulu meeting kita, ya, hari ini by praying. Are you? Terakhir, guru menutup pertemuan hari itu dengan berdoa bersama. Okay, thank you so much for today. What a very fun class today. Sangat fun sekali ya kelas kita hari ini. Ya, see you next time. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Smart Digital Library. Selamat datang di perpustakaan digital SMA Negeri 3 Wilayah Jambi. Untuk asesmen sumatif, peserta didik bermain peran sebagai school tour guide bagi orang tua mereka. Peserta didik mendeskripsikan area sekolah kepada para orang tua. Praktik baik ini sangat relevan dan kontekstual dengan kehidupan peserta didik, juga bisa menjadi bekal keberlanjutan mereka di masa depan. Para orang tua juga sangat mendukung praktik baik ini karena mereka dapat melihat langsung perkembangan kemampuan anak-anak mereka. Saya sangat senang sekali dengan adanya outing class yang dimana kami bisa lebih luas lagi untuk mengeksplor satu objek yang dimana kami memilih objek kebun sekolah. Dan di kebun sekolah tersebut kami bisa mendapatkan kosakata baru yang lebih banyak tentunya. Sebelumnya belum tahu dan sekarang jadi lebih tahu. Saya sangat setuju kali dengan pembelajaran dengan metode outing class ini. Karena dengan metode outing class ini siswa dapat berpartisipasi aktif dalam belajar, yaitu dengan ke perpustakaan, dengan mencari informasi-informasi yang ada dan lebih mengenal lingkungan sekitar sekolah. Pelajaran outing class yang dilaksanakan beliau ini sangat menginspirasi saya karena berdasarkan pengamatan anak-anak merasa termotivasi, semakin minat dan tentu saja mereka memperoleh pengetahuan melalui kehidupan nyata di keseharian mereka. Saya sangat mendukung pembelajaran yang dilakukan Ibu Nur Hadianti karena anak-anak terlihat sangat antusias dan aktif. Saya juga bangga bisa langsung melihat perkembangan kemampuan anak-anak kami. Tentunya ini sangat menarik, yang sangat luar biasa, penuh kreatif dan inovatif, yang tentunya sangat melibatkan siswa lebih aktif dalam mengeksplorasi lingkungan sekitar, terutama di lingkungan sekolah kita, sehingga pembelajaran sangat relevan dan kontekstual. Kemudian hal yang saya amati dan sangat menarik juga bahwa asesmen sumatif juga melibatkan orang tua dalam membangun hubungan yang lebih baik antara sekolah dan orang tua. Pembelajaran berdiferensiasi dapat mengakomodir kebutuhan belajar siswa. Peserta didik cenderung lebih memahami materi, sehingga hasil belajar lebih optimal.